Baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung luas permukaan pada bangun ruang. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu luas permukaan pada kerucut, pada tabung, kemudian pada bola. Ya. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menghitung luas permukaan pada kerucut. Perhatikan kerucut di samping. Jadi kerucut seperti yang teman-teman ketahui, dia memiliki tinggi, kemudian dia memiliki alas ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung luasnya? Luasnya berarti adalah luasan yang menyelimiti seluruh bagian dari kerucut ini. Maka ada dua bagian, yaitu bagian alas yang ada di bawah, bagian sini alas, dan bagian atasnya ini yang berupa kerucutnya. Nah, yang perlu diketahui, ukuran-ukuran yang perlu ada adalah di sini ada radius atau jari-jari dari alas kerucut. Kemudian ini adalah garis miring ini atau sering disebut dengan garis pelukis. Maka kita perlu tahu panjang garis pelukis dan jari-jari untuk bisa menghitung luas selimut kerucut. Luas selimut sendiri dibagi dua, ada dua bagian. Yang pertama luas alas. Luas alas karena alas ini berupa lingkaran, maka teman-teman bisa menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi kalikan r kuadrat. Sedangkan pada luas selimutnya yang bagian atasnya ini, maka bisa digunakan rumus berasal dari kelilingnya lingkaran ini kemudian dikalikan dengan garis pelukisnya, yaitu pi rs. Maka luasnya adalah luas alas ditambah luas selimut, sehingga ini kalau rumusnya disederhanakan maka menjadinya ini digabungkan menjadi L sama dengan PR kali PR plus S. Tapi lebih mudah mungkin teman-teman menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, dari mana dapatnya rumus selimut ini? Kita lihat, perhatikan kerucut ini. Kalau dibuka itu seperti pada gambar di sampingnya, yaitu ini bagian selimutnya. Perhatikan ini adalah garis S-nya. Kemudian ini adalah keliling dari alasnya. Maka ini disinilah kemudian kita bisa menemukan rumus PRS. Sedangkan bagaimana untuk mengetahui garis pelukis ini, garis S ini, garis miringnya? Maka garis pelukis dicari dari menggunakan rumus Pythagoras, dicari dari hubungan antara tinggi kerucut dan jari-jari kerucutnya, sehingga S itu bisa dicari dengan hubungan S kuadrat sama dengan T atau tinggi kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Nah, maka dengan hubungan ini kita bisa memperoleh besarnya garis S. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui ada sebuah kerucut dengan jari-jari 14 cm. Tingginya tidak diketahui, tapi di sini sudah diketahui garis pelukisnya, jadi kita mudah untuk menghitungnya. Bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Nah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu adalah luas alasnya yang berupa lingkaran di bawah. Kemudian baru kita hitung luas selimutnya. Nah, setelah keduanya diperoleh, maka kemudian kita jumlahkan antara luas alas dan luas selimutnya, maka kita akan ketemu luas permukaan kerucut. Nah, baik, bagaimana luas alasnya? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa luas alasnya adalah sebagaimana luas lingkaran, yaitu pi kalikan r kuadrat. Ini pi-nya. Nah, oke lah. Karena jari-jarinya 14 seperti pada video sebelumnya, kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7.
kali 14 kali 14, karena 14 nya R nya kuadrat. Oke, ini bisa saya coret dapat 2, sehingga 22 kali 2 kali 14, maka ini hasilnya adalah, silahkan nanti dihitung, hasilnya adalah 616 cm persegi. Kemudian kita hitung luas selimutnya dengan rumus apa tadi, bisa dilihat di sebelumnya, yaitu pi kalikan R kalikan S. Sama, karena jari-jarinya masih kita gunakan 14, ya kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Oke, dikalikan 14 R-nya, kemudian dikalikan S-nya 32. Oke ya. Baik, ini masih bisa saya coret, dapat 2. Berarti sekarang 22 kali 2 kali 32. Silahkan dihitung sendiri ya. Kemudian ini hasilnya adalah 1408 ya. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, maka ini bisa kita hitung keduanya, kita jumlahkan ya. 616 ditambah 1048, maka ini hasilnya adalah 2024. Oke ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa bentuk tabung adalah seperti pada gambar yang warna biru ini, dan kalau kita amati ternyata permukaan yang menutupi tabung itu terdiri dari bagian atap atau bagian atas berupa lingkaran, kemudian bagian bawah berupa lingkaran juga, dan pada bagian selimut di tengahnya. Nah, ini kalau kita buka, ternyata ini bagian atas berupa lingkaran ya, ini bagian bawah juga berupa lingkaran, dan bagian tengahnya ini berupa persegi panjang. Maka untuk menghitung luas permukaan, kita gunakan luas lingkaran sebagaimana yang kita ketahui adalah pi R kuadrat. Kemudian bagian bawah juga demikian, sama, karena ini lingkaran berarti luasnya juga pi kali R kali kuadrat. Sedangkan pada bagian selimutnya itu berupa persegi panjang, di mana panjangnya ini merupakan sebanding atau sama dengan keliling lingkaran, karena kan dia ini ketemu di sini. Nah, mengelilingi begini, maka ini adalah panjangnya adalah seperti keliling lingkarannya, yaitu 2 pi R ya. Masih ingat ya pada pelajaran sebelumnya? Karena ini persegi panjang, maka panjang kali lebar, dan tingginya ini dianggap sebagai lebar persegi panjangnya, yaitu berupa T atau tinggi tabungnya. Maka luas selimutnya adalah 2 pi RT, dan total luas permukaan tabung yaitu luas tutup ditambah luas selimut kemudian ditambah luas alas. Nah, bagaimana misalnya kita punya sebuah tabung, diketahui jari-jarinya 20, kemudian tingginya 15. Berapa luas permukaannya? Nah, kita hitung sebagaimana tadi ya. Yang pertama adalah menghitung luas tutup, yaitu berupa lingkaran. Berarti kita gunakan pi R kuadrat, pi-nya adalah 3,14 kali 20. Oke ya, kali 20. Maka ini hasilnya 20-nya kuadrat ya. Berarti 20-nya 2 kali, sama dengan ini adalah 1256. Oke, nanti dihitung sendiri ya. Kemudian luas selimutnya yaitu 2 pi R kali T, maka kita bisa hitung ini dari sini ya. 2 kali 3,14, kemudian R nya adalah 20,
kali T-nya adalah 15. Oke, ya. Ini semua dikali ya, dikali. Oke. Maka setelah dihitung, ini hasilnya adalah 1884. Ya, baik. Luas tutupnya sudah, luas selimutnya sudah. Nah, luas alas itu sama dengan luas tutup, ya, sama. Maka kita bisa gunakan hasil yang sama. Sehingga total luas permukaannya adalah 1256 ditambah 1884, kemudian ditambah lagi 1256 karena kan tutup dan alasnya sama. Maka ini hasilnya sama dengan 4396. Jangan lupa cm persegi. Selanjutnya kita akan belajar menghitung bangun ruang gabungan. Perhatikan pada gambar. Ini adalah, kalau diperhatikan, ini ada dua bangun ruang, yaitu berupa tabung yang di bawah, kemudian dan berupa yang di atas ini adalah berupa kerucut. Jadi kalau dipisahkan ini ada dua bangun, kerucut dan tabung. Bagaimana kemudian kita menghitung luas permukaannya? Yang diketahui adalah garis pelukis pada kerucut, kemudian tinggi tabung, dan tinggi keseluruhan dari bangun ruang gabungan tersebut 32 cm. Maka kita perlu tahu, sebetulnya kita perlu tahu jari-jari R di sini. Tapi untuk mendapatkan R, kita perlu tahu tingginya terlebih dahulu. Nah, maka langkah pertama kita hitung tinggi kerucut. Kemudian setelah tinggi kerucut diperoleh, baru kita hitung jari-jarinya. Nah, setelah jari-jari diperoleh, baru kita bisa menghitung luas kerucut, yaitu dengan rumus apa tadi? PRS. Kemudian kita juga bisa menghitung luas tabungnya, luas selimut tabungnya, yaitu 2PR kalikan T. Lagi-lagi kita butuh R. Kemudian bagian bawahnya berupa alas, ini bagian bawahnya ini berupa alas tabung, yaitu lingkaran. Nah, setelah luas ini dari nomor 3, 4, 5 ini diperoleh, maka baru kita bisa menjumlahkan semua hasilnya. Luas alasnya, luas selimut tabung, kemudian ditambah luas selimut kerucut, itu merupakan luas permukaan dari bangun yang ada itu. Baik, satu persatu kita kerjakan. Kita cari tinggi kerucut. Perhatikan tinggi kerucut, ini tinggi semuanya ini 32, tinggi keseluruhannya 32. Kemudian tinggi tabungnya ini 12, dari sini sampai sini 12. Sehingga sisanya adalah 32 dikurangi 12. Sehingga tinggi kerucutnya sama dengan 20 cm. Baik. Kemudian selanjutnya kita perlu mencari jari-jari. Nih, jari-jari ya, R. Maka R sama dengan kita gunakan hubungan Pitagoras dari garis pelukis dan tinggi kerucut serta jari-jarinya. Maka R sama dengan akar 29 kuadrat dikurangi berapa? T-nya berapa tadi? 20 kuadrat. Oke. Nah, maka ini hasilnya adalah, oke, nanti bisa dicari sendiri ya. Ini 29 kuadrat itu adalah 841 dikurangi 400, maka ini adalah akar 441, sehingga hasilnya adalah 21. Maka kita punya jari-jari 21. Setelah itu kemudian kita gunakan untuk menghitung nomor 3, luas selimut kerucut. Apa tadi rumusnya? Pi R kalikan S. Maka
R-nya 21 berarti kelipatan 7, kita gunakan pi 22/7 kalikan 21 kali S-nya 29. Oke. Berapa hasilnya? Silahkan nanti dihitung sendiri ya. Ini saya coret-coret saja begini, maka saya memperoleh hasil 1914. Nanti silahkan dicek. Kemudian selanjutnya kita hitung selimut tabung. Selimut tabung apa rumusnya? Nanti bisa dicek lagi, yaitu 2pi R kalikan T tabung ya, yang ini T tabung. Maka 22/7. Oh maaf, ini ada 2-nya ya di sini. 2 kali kali R-nya 21 dikali T tabungnya adalah 12. Oke. Ini masih saya coret lagi. Maka hasilnya nanti silahkan dicek. 2 kali 22 kali 3 kali 12, yaitu menurut hitungan saya adalah 1584 ya. Selanjutnya kita hitung luas alas tabungnya. Luas alas tabung berarti luas lingkaran, maka pi R kuadrat sama dengan 22/7 kali 21 kali 21. Nanti dihitung sendiri lagi ya. Maka 22 kali 3 kali 21, saya dapat hasil 1386. Maka kemudian luas permukaan keseluruhan tinggal kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah berapa nih? 484 cm persegi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung luas permukaan bola. Baik, langsung pada contoh saja. Ketika kita memiliki sebuah bola ini dengan jari-jari bolanya adalah 7 cm, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus luas permukaan bola adalah 4pi R kuadrat. Langsung kita gunakan saja rumusnya ini, nanti bisa dicek di buku. Maka tinggal kita masukkan saja 4 kali pi nya berapa, karena kelipatan 7 kita gunakan 22/7 dikali ya, kali R nya 7 kali 7 ya. Ini bisa saya coret, maka 4 kali 22 kali 1 kali 7, ini hasilnya adalah 616 ya. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat menyimak pada video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share.